Kita sudah sampai di segmen terakhir Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Joshua Pardede, ekonom Bank Permata, dan kita masih membahas likuiditas perbankan belum menggeliatkan industri. Pak Joshua, kita lanjutkan kembali, Pak. Halo, Pak. Ya, sebenarnya bagaimana menyelaraskan kondisi ini, Pak Joshua? Di satu sisi perbankan kelebihan likuiditas, kemudian juga OJK menyatakan masih minimnya permintaan. Kemudian di sisi lain dari beberapa sektor industri terdampak pandemi COVID-19 ini sudah meminta kredit modal kerja, namun masih terkendala begitu terkait dengan profil risiko, kemudian juga kehati-hatian. Bagaimana ini menyelaraskan semua, Pak, ketika likuiditas ini bisa disalurkan untuk membantu industri, sementara di sisi lain perbankan masih bersifat hati-hati terkait dengan profil risiko yang akan ditimbulkan di masa mendatang, Pak Joshua? Ya, saya pikir salah satu komponen pembentuk pada suku bunga kredit perbankan adalah cost of fund. Dan kalau kita lihat sendiri, cost of fund ini juga terlihat ataupun terindikasi dari kondisi likuiditas perbankan. Sehingga kalau saya lihat dengan kondisi likuiditas perbankan yang ample saat ini juga mendukung sebenarnya tren penurunan suku bunga kredit perbankan lebih lanjut lagi. Nah, tapi sebenarnya sekali lagi sensitivitas dari suku bunga kredit terhadap permintaan kredit ini memang tidak terlampau tinggi. Yang artinya adalah sekali lagi yang bisa menggerakkan permintaan kredit itu adalah bagaimana kegiatan ekonomi ini sudah kembali relatif pulih dengan lebih cepat lagi ataupun aktivitas ekonominya bisa lebih cepat. Dan itu saya pikir salah satunya adalah didukung dengan kebijakan-kebijakan fiskal. Bagaimana menggerakkan ataupun meningkatkan optimalisasi efektivitas, produktivitas dari belanja pemerintah khususnya dalam anggaran PEN di tahun ini yang juga relatif juga meningkat ya dibandingkan dengan realisasi tahun lalu, sehingga aktivitas ekonomi ini bisa lebih bergeliat. Dan di samping itu juga kita dengan kebijakan pemerintah yang di tahun ini ya, di Maret tahun ini, di mana pemerintah merelaksasi misalkan PPNBM kendaraan bermotor dan juga PPN untuk perumahan. Dan dikombinasikan juga dengan relaksasi dari sisi kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan juga relaksasi dari sisi ATMR oleh OJK. Sehingga saya pikir koordinasi kebijakan itu saya pikir sangat baik dan kita harapkan ini akan bisa memicu ataupun mengakselerasi konsumsi masyarakat. Karena kalau konsumsi masyarakat ini sudah lebih pulih, tentunya kita harapkan bahwa pemulihan ekonomi akan semakin lebih cepat dan permintaan kredit pun juga akan meningkat. Baik, apakah ini hanya kepada properti dan otomotif saja atau lebih diharapkan kepada beberapa sektor lainnya? Bisa diperluas lagi, Pak Joshua? Iya, saya pikir memang kalau kita lihat pemerintah dalam hal dan juga otoritas lainnya BI dan OJK saat ini juga sedang melakukan pemetaan ataupun sedang melakukan mapping ya sektor-sektor ekonomi apa saja yang bisa dibuka perlahan dan sektor-sektor apa yang sebenarnya yang recovery-nya cenderung lebih cepat. Dan saya mencatat memang ada beberapa sektor ekonomi yang dalam hal recovery-nya itu cenderung lebih cepat. Pertama adalah ataupun dampaknya tidak terlampau signifikan ya pada saat pandemi tahun lalu itu adalah sektor pertanian dan juga dan juga subsektor pertanian di dalamnya. Yang kedua adalah industri makanan minuman, ya. Yang ketiga juga adalah industri petrokimia dan yang tentunya juga kalau kita lihat dari sektor jasa-jasanya adalah jasa IT dan juga jasa kesehatan, ya. Jadi saya pikir beberapa sektor tersebut bisa dioptimalkan ya, mengingat tadi beberapa sektor lainnya, sebagian besar sektor lainnya ini cenderung dia pemulihannya masih sedang hingga lambat gitu ya, dan yang memang ini tadi diperlukan tadi bagaimana kebijakan-kebijakan yang yang akomodatif dari sisi fiskalnya kah ataukah dari sisi moneter dan perbankannya ini memang perlu diperluas juga ya, sehingga tadi secara bersama-sama sektor-sektor lain juga bisa bergeliat dan tadi permintaan kredit terhadap sektor tersebut ini meningkat, bukan hanya sekedar sektor otomotif dan juga perumahan ya, dan juga perlu kita ingat juga adalah sektor otomotif dan juga sektor perumahan ini industri hulu dan hilirnya ini saya pikir sangat banyak gitu ya, dan punya multiplier effect juga cukup besar. Jadi kita sih melihat bahwa dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dan juga BI dan OJK tersebut, ini diharapkan bisa meningkatkan
meningkatkan konsumsi masyarakat, dan selanjutnya ini akan meningkatkan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi. Dan kita harapkan juga dengan program vaksinasi yang sudah dipercepat juga oleh pemerintah, kita harapkan ini akan bisa meningkatkan herd immunity, dan selanjutnya kita harapkan perilaku konsumsi ataupun belanja masyarakat ini akan beranjak kembali normal, sehingga tentunya aktivitas ekonomi kembali bergeliat, dan pada akhirnya ujungnya ya, jadi posisi perbankan itu di ujungnya ya, jadi pada saat permintaan kredit sudah mulai meningkat, tentunya penyaluran kredit pun juga saya pikir ini akan mengikuti seperti itu. Baik, artinya ada beberapa pertimbangan dari perbankan untuk menyalurkan kredit, terutama dari sisi modal kerja, terutama kepada sektor-sektor yang memang lebih menjanjikan, kemudian juga masa pemulihannya lebih cepat, sehingga menekan juga dari sisi profil resiko ketika kredit modal kerja ini disalurkan. Begitu Pak Joshua? Betul, jadi saya pikir kombinasi seperti itu ya. Jadi perbankan mengoptimalkan sektor-sektor yang tahun lalu masih bertahan, dan tadi dalam hal recovery yang lebih cepat, dan sembari juga tadi mengoptimalkan restrukturisasi, selain itu juga tadi mengoptimalkan tadi penjaminan kredit ya, untuk sektor-sektor yang dirasa tadi risiko profilnya masih relatif berisiko ataupun tinggi, dan tadi mengoptimalkan bagaimana dan sekali lagi ya, tadi sebenarnya perbankan itu menunggu di belakang ya, artinya kita tidak bisa over kredit gitu ya, karena tentunya permintaan kreditnya sendiri yang masih lemah ini karena aktivitas ekonomi ini belum pulih secara signifikan. Jadi kita berharap saja bahwa program vaksinasi pemerintah ini bisa berjalan dengan optimal dan bisa dipercepat, harapannya seperti itu, sehingga aktivitas ekonomi Indonesia ini bisa lebih cepat pulih, dan pada akhirnya risk appetite perbankan pun juga kita harapkan akan terus membaik, dan tren suku bunga perbankan ini juga akan berlanjut untuk bisa mendukung pembiayaan kepada sektor-sektor ekonomi Indonesia. Baik, tapi dari sisi kehati-hatian ini bisa dilonggarkan tidak Pak Joshua, mengingat beberapa sektor yang sangat terdampak pandemi COVID-19 ini sangat-sangat membutuhkan perhatian begitu dari sisi modal kerja, Pak? Ya, saya pikir juga dengan yang tadi kami sampaikan juga bahwa suku bunga kredit perbankan ini juga trennya menurun ya, termasuk juga kredit modal kerja, kredit investasi, dan juga kredit konsumsi. Dan selain itu juga dukungan untuk sektor usaha yang memerlukan ataupun membutuhkan pembiayaan modal kerja, tentunya tadi bisa didukung juga dengan penjaminan kredit ya. Makanya ini saya pikir penjaminan kredit ini saya pikir menjadi salah satu hal yang bisa bisa kita optimalkan ya, sehingga karena kalau penjaminan kredit ini bisa dioptimalkan, tentunya risk appetite perbankan ini pun juga akan semakin membaik, seperti itu Mas David. Pak Joshua, waktu kita terbatas Pak, terima kasih sudah bergabung bersama kami, dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Terima kasih Pak Joshua, sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, terima kasih, ada Pak Joshua Pardede, ekonom Bank Permata, dan tadi kita membahas topik likuiditas perbankan belum kelihatan industri, dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San, Oval, dan seluruh keluarga kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.